Kalau kita tahu bahwa senjata andalan setan itu ketakutan, apa solusinya? Ditengking? Pernah takut terus ditengking-tengking terus gak pergi-pergi? Saudara pernah ngerasain takut gitu, dalam nama Yesus pergi. Gak pergi itu. Nah sementara saya renungkan ini, Tuhan singkapkan ini. Apa sih sebetulnya solusi Tuhan untuk senjata iblis ini? Lihat ini. Di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7, ternyata firman Tuhan berkata sebab Allah memberikan kepada kita. Apa sih yang dia berikan kepada kita? Bukan apa saudara? Roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya saya berpikir Tuhan gimana caranya untuk bisa mengatasi ketakutan. Kita mungkin selama ini sudah diajar, oh iman. Tapi ternyata ada satu sisi yang lain yang saudara perlu pahami. Apakah itu? Lihat ini. Masih ingat peristiwa ini? Markus pasal 4 ayat 37 sampai 40. Saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang naik perahu. Masih ingat itu? Dan di tengah jalan, perhatikan ini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Loh kok bisa tidur? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jadi dia bangun. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ini, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah apa yang aneh? Yang aneh, murid-muridnya sedang ada dalam ketakutan. Tapi apa yang membuat Yesus tidak takut? Saudara bilang, oh dia Tuhan. Oh iya, tapi saudara harus sadar bahwa saat itu pun dia sebagai 100% manusia. Apa yang menjadi rahasia manusia Yesus kok tidak mengalami ketakutan seperti murid-muridnya? Nah ternyata kalau saudara perhatikan yang membuat Yesus nggak takut adalah ini. Damai sejahteralah yang membuat Yesus tenang dan tidak takut saat mengalami badai. Saudara sadar nggak? Damai sejahtera itu dikasih Tuhan sebagai solusi dari ketakutan. Apa yang membuat Yesus nggak panik? Karena dia ngalamin damai sejahtera. Lihat ini, modal yang membuat Yesus tidak memiliki rasa takut, ternyata tidak dibawanya saat naik ke surga, itu kabar baik. Oke, modal yang membuat Yesus tidak memiliki rasa takut, ternyata tidak dibawanya saat Yesus naik ke surga, ini kabar baik buat saya. Kenapa? Artinya kita dapat memiliki ketenangan ala Yesus dalam menghadapi badai kita. Kecuali kalau waktu Yesus naik, damainya dibawa. Wah kalau damainya dibawa, cilaka kita. Tapi ternyata dari mana saya bisa tahu ini? Dari ini, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Coba perhatikan, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan, apa saudara? Bagimu. Dan damai sejahteraku. Perhatikan kata itu. Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, aku meninggalkan kalian dengan satu anugerah. Apa sih anugerahnya? Apa anugerahnya? Sejahtera, pikiran, dan hati. Sejahtera yang aku berikan itu tidak rapuh. Perhatikan kata itu. Seperti yang diberikan oleh dunia. Sebab itu janganlah khawatir atau takut.